wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa akan saya bacakan masing-masing kartunya, tapi kita berdoa dulu ya, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan yang terpenting lagi, saya tidak mengajak Anda untuk menyesatkan diri. Jadi kalau ada yang bilang syirik, musyrik, berarti Anda yang masih labil atau galau. Keimanan yang teguh dan kuat tidak akan terpengaruh oleh apapun. Dan saya pun mengajak Anda untuk semakin tawadu dan istiqomah. Karena keimanan yang kuat akan membuat kita merasakan bagaimana petunjuk itu hadir untuk membuat hidup kita semakin harinya semakin baik ya. Oke, kita berdoa dulu. Sekarang saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oh, ada yang jatuh. Ada kegalauan dan perang batin di dalam hati. Aduh, mudah-mudahan bisa teratasi ya. Kita akan mulai untuk melihat satu persatu apa saja peruntungan yang hadir untuk hari ini. Yang pertama, Aquarius, 8 tongkat. Harus ada satu perubahan agar bisa bergerak lebih cepat, menjemput peluang, mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tugas tanggung jawab hari ini. Jangan sampai lewat dan mudah-mudahan banyak pihak yang membantu untuk menyelesaikannya dan Anda bisa segera bertemu dengan orang-orang yang mungkin hari ini ada janjian sore nanti atau malam nanti ya. Dan buat yang berpasangan, apapun yang Anda lakukan, kemanapun Anda pergi, Anda selalu ingat untuk berusaha membahagiakan dia, mencintai dia dengan seutuhnya. Tapi kalau dia ada masalah, jangan sampai hubungan komunikasi diputuskan, tapi tetap malah harus diperbaiki dan dicari jalan tengahnya supaya masalahnya tidak berlarut-larut ya. Buat yang lajang, buat yang melakukan pendekatan, sepertinya koneksi komunikasinya terus terhubung. Jadi ini yang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai komunikasinya terhenti gitu ya. Ini proses untuk mempermudah Anda bisa sama dia lebih cepat jadinya ya. Dan buat yang belum ada siapapun dalam kehidupan Anda bisa fokus mengerjakan dengan cepat apa yang menjadi target-target di hari ini dan menyelesaikan semua tugas tepat waktu ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces, Ratu Tongkat, elemen api, masih dengan kaitannya spirit energi yang hadir di dalam diri Anda, menguatkan segala aktivitas dan Anda memenuhi apa yang menjadi janji Anda hari ini, menuntaskan apa yang sudah dipersiapkan dan direncanakan. Semoga tidak ada kendala apapun ya. Dan yang berpasangan, tunjukkan bahwa Anda selalu berusaha memprioritaskan dia, mengutamakan dia dan menyayangi dia dengan sepenuh hati, dan Anda memegang teguh ikrar cinta yang sudah diucapkan antara Anda dengan dia ya. Dan buat yang lajang, kalau ada sesuatu yang memungkinkan dalam proses pendekatan, Anda bisa menunjukkan sesuatu yang istimewa dalam diri Anda. Nggak apa-apa, namanya juga memarketingkan diri ya. Sisi positif diri Anda, kelebihan Anda, prestasi-prestasi Anda bisa ditunjukkan dengan cara yang tersamar, setidaknya seperti menginformasikan pada dia bahwa Anda seseorang yang layak buat dipertimbangkan untuk menjadi someone spesialnya ya. Dan buat yang belum ada siapapun, kualitas diri Anda, potensi diri Anda, pengalaman, ilmu pengetahuan, wawasan pergaulan bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan diri Anda di hari ini melakukan apapun, karena tujuannya adalah untuk meningkatkan apa yang bisa Anda lakukan ya. Catatan-catatan prestasi yang bisa Anda kumpulkan setiap harinya termasuk hari ini ya. Yang berikutnya adalah Aries, 6 tongkat, elemen api, terkait dengan energi, kekuatan, semangat, dan mudah-mudahan hari ini ada kabar baik yang datang menghampiri dan membuat Anda lebih yakin lagi untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat dan memberikan dorongan agar bekerja dan berbuat lebih kuat, lebih keras lagi. Untuk yang berpasangan,
sampaikan hal-hal yang menyenangkan. Jangan buat sesuatu atau statement yang bikin pasangan Anda galau, kesal, marah, atau hal-hal yang bisa menurunkan kualitas hubungan. Hindarkan pertengkaran yang akan membuat hati Anda dan pasangan jadi galau. Yang lebih enak rukun, bahagia, dan gairah cintanya hidup terus ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sudah siap untuk menjalin satu hubungan, pastikan bahwa ini memang sudah sesuai ya, memasuki fase di mana Anda ingin membangun satu hubungan yang kuat dan kriterianya memang masuk. Jadi nggak ada hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan. Tapi kalau yang merasa belum ada siapapun, bukan berarti Anda kesepian. Anda bisa bersama orang-orang yang satu visi satu misi, melakukan kegiatan yang menyenangkan, bergerak untuk mencapai satu target dan tujuan besar, sehingga hidup Anda tuh lebih bergairah, lebih semangat untuk mencatatkan prestasi-prestasinya setiap hari ya. Oke. Yang berikutnya adalah Taurus. Coba kita lihat Ace of Pentacles. Ini boleh dibilang kartu, kalau saya bilang kartu ajimatnya Taurus, karena sering banget keluar ya. Dan ini sebetulnya mengingatkan Anda kalau ada problem keuangan, berjuang, berusaha sekuat tenaga mencari hal-hal yang memungkinkan akan mendatangkan keberuntungan, yang memungkinkan Anda terbawa kepada arus keberuntungan yang bisa mengubah situasi yang gak enak jadi baik lagi ya. Situasi yang terpuruk bisa bangkit lagi, situasi yang up and down bisa stabil lagi. Dan yang terpenting adalah potensi diri Anda yang terbesar bisa digunakan sebaik-baiknya, ditunjukkan, persembahkan, maka akan banyak pihak yang ingin sekali bekerja sama dengan Anda. Dan ini gambar as koin, ini adalah gambaran keberhasilan dalam melakukan sesuatu, dalam mencapai target besar hidup Anda. Harus yakin. Untuk yang berpasangan, ini isyarat bahwa Anda harus memperhatikan lebih besar lagi, menunjukkan support Anda, menunjukkan keinginan Anda yang besar untuk melakukan satu perubahan bersama menuju pada target-target besar dalam kehidupan Anda dengan pasangan. Mudah-mudahan Taurus yang berpasangan dalam keadaan rukun, bahagia, dan sejahtera. Tapi buat yang sedang ada masalah, mungkin masalahnya terkait ada persoalan keuangan, persoalan kesalahpahaman, persoalan pihak ketiga. Nah, ini yang harus didudukan bersama bagaimana menyelesaikan supaya tidak berlarut-larut dan merusak keharmonisan yang sudah dibangun sejak lama, dan tentu punya tujuan-tujuan agar hubungan dalam keadaan rukun dan bahagia. Tapi kalau sedang diterpa sebuah prahara, semoga bisa segera terselesaikan dan hari ini menemukan jawaban untuk menyelesaikannya. Buat yang lajang, yang sedang melakukan pendekatan, tentu Anda harus menunjukkan kesungguhan dan totalitas. Ketika proses pendekatan itu Anda bisa mengetahui hal apa yang membuat seseorang tersebut memiliki impresi yang kuat terhadap diri Anda, sehingga keinginan untuk makin dekat di dalam diri Anda dan dia makin menguat ya. Tapi buat yang belum ada siapapun dalam kehidupan Anda, boro-boro naksir Mbak Endang tapi belum ada siapapun, bukan berarti hidup Anda akan sepi ya, lonely, alone and lonely, enggak. Pasti ada banyak cara untuk menghidupkan suasana hati Anda, suasana kehidupan Anda, target-target besar Anda, dan mudah-mudahan hari ini ada catatan prestasi yang membuat Anda makin bersemangat untuk mengisi hari-hari di setiap hari dalam kehidupan Anda ya. Yang berikutnya adalah Gemini. Coba kita lihat 10 pedang. Oh, Gemini hari ini harus hati-hati, waspada, jangan gegabah dalam mengambil keputusan atau dalam merencanakan, misalnya pulang kerja malamnya mau kemana gitu ya, atau ada ajakan melakukan apa, hati-hati karena bisa jadi ada yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik atau ada hal yang salah dalam pengambilan keputusan. Dan kalau ada sesuatu yang kesannya merayu atau memaksa untuk membeli atau untuk bergabung dalam satu organisasi yang dimana Anda harus mengeluarkan sejumlah uang, atau Anda dirayu untuk membeli sebuah barang atau investasi atau apapun namanya, sebaiknya Anda sementara ini, khusus untuk hari ini, tolak ya. Jauh lebih baik Anda tenang, jangan ambil keputusan atau hal-hal yang terkesan gegabah yang bisa membuat Anda merasa dihianati atau dibohongi atau ditipu ya. Ini yang disebut sebagai
eling lan waspodo. Kalau orang Jawa bilang ingat dan waspada, jangan sampai kita terkena tipu daya manusia lainnya gitu ya. Dan buat yang berpasangan, kalau ada masalah yang sedang mengganggu pikiran, yang sedang membuat hati Anda terbeban karena mungkin ada hal yang kurang pas, kurang tepat dalam proses menjalin sebuah hubungan, coba Anda lebih tenang dulu. Jangan sampai ada yang berkhianat atau mengkhianati atau diam-diam di belakang Anda cheating atau curang ya. Anda harus bisa memperbaiki situasi hubungan Anda, harus bisa menjaga komunikasi, menjaga keharmonisan, dan juga harus evaluasi apakah di beberapa waktu sebelumnya, di waktu-waktu lalu ada sebuah kisah yang mungkin Anda simpan rapat menjadi sebuah rahasia untuk Anda dengan seseorang. Nah, ini yang sebetulnya akan menjadikan beban dalam pikiran dan perasaan Anda. Mudah-mudahan ini yang bisa Anda sikapi dengan baik ya, bagaimana cara menyelesaikannya supaya pasangan Anda tidak merasa terhianati atau Anda menyimpan sesuatu dari diri dia sehingga kesannya hubungan ini tidak ada kejernihan, tidak ada kejujuran. Nah, hindarkan hal itu karena berbahaya bagi sebuah hubungan. Nah, kalau yang lajang mungkin ada yang belum bisa memulai satu hubungan karena masih sakit, Mbak Inang, masih pusing, masih belum bisa move on, masih terasa pengkhianatannya, masih terasa kisah masa lalu yang begitu menyakitkan. Ya udah, nggak usah tergesa-gesa membangun satu hubungan kalau Anda sendiri belum yakin jatuh cinta atau mencintai seseorang, karena bisa jadi itu malah akan menimbulkan ketidaknyamanan ketika membangun satu hubungan. Sebetulnya cinta yang lalu belum kelar gitu ya. Jangan sampai juga nanti pas ketemu CLBK, cinta lama belum kelar ya. Mudah-mudahan dengan mengisi waktu dengan hal-hal yang positif akan membuat Anda hidup dengan lebih tenang dan bisa belajar untuk memaafkan dan move on ya. Sekarang gilirannya Cancer. Kesatria koin, elemen tanah mewakili materi. Di kehidupan Anda setiap hari ini, setiap harinya mungkin fokusnya adalah bagaimana memperbaiki kehidupan dengan terus bekerja keras, mencari cara untuk bisa sejahtera, untuk menyelesaikan problem-problem finansial, untuk bisa menyisihkan uang ya dari usaha keras itu, ingin bisa menyisihkan demi sebuah rencana masa depan. Dan ini kesatria koin, orang yang betul-betul komit dalam hidupnya, berjuang, berusaha memperbaiki setiap harinya untuk perubahan yang positif. Dan mudah-mudahan hari ini ada kabar gembira yang bisa membuat Anda jauh lebih bersemangat untuk menciptakan sesuatu yang lebih kepada kegiatan yang memberi gairah ya. Jadi energinya terarah, tujuannya jelas, target-targetnya jelas, sehingga tidak ada yang sia-sia. Dan yang paling penting lagi, Anda harus bisa tahu siapa orang yang tepat diajak bekerja sama supaya tidak ada yang mengambil keuntungan dari Anda ya. Dan mudah-mudahan ini adalah seorang kesatria yang sudah mempersiapkan sesuatu untuk sebuah proses masa depan yang baik, termasuk hari ini tabungan untuk masa depan ya. Dan buat yang berpasangan, Anda harus yakin bahwa usaha keras Anda mendapatkan respon positif dari pasangan, mendapatkan penghargaan, mendapatkan perhatian dan ketulusan dari pasangan, sehingga hubungan Anda dengan pasangan menjadi semakin kokoh dan punya langkah-langkah untuk sebuah rencana masa depan yang sejahtera bersama orang yang Anda sayangi. Tapi buat yang sedang ada masalah, mungkin masalahnya terkait dengan kesejahteraan, masalah keuangan, masalah ada beban bersama gitu ya. Semoga dengan duduk bareng mencari jawabannya akan membuat Anda merasa apa yang dilakukan adalah sebuah proses untuk makin menguatkan cinta Anda dengan pasangan ya. Yang berikutnya adalah Leo. 8 koin, elemen tanah, ketekunan, kesabaran, proses untuk memaintain kehidupan Anda semakin berkualitas, semakin menemukan banyak cara mengatasi problem-problem kehidupan. Dan ini adalah bentuk dari gambaran apa yang Anda lakukan sekuat tenaga, hasilnya akan kembali kepada Anda juga. Jadi tetap fokus ya. Dan buat yang berpasangan, apapun yang dilakukan, entah kenapa Anda selalu berpikir bagaimana bisa membuat pasangan bahagia, kemudian merasa diperhatikan, merasa diprioritaskan. Dan ini penting untuk mengikat hatinya
mengikat cintanya. Untuk yang lajang, kalau memang saat ini sedang melakukan proses pendekatan harus sabar, karena belum tentu dia mengerti apa yang Anda maksud. Prosesnya itu harus jelas kalau Anda tuh melakukan pendekatan, bukan sekedar hanya dekat, tapi memang punya keinginan menjadikan dia seseorang yang spesial dalam hidup Anda. Tapi buat yang belum ada siapapun, bekerja tekun, menghasilkan karya, memberikan prestasi, itu akan membuat hidup Anda semakin hari punya nilai, punya kelas gitu ya. Oke, dan yang berikutnya adalah Virgo. Kita lihat Raja Piala, elemen air terkait dengan perasaan. Ada kestabilan yang Anda jaga dan hati-hati dalam mengambil keputusan. Salah keputusan bisa berbahaya. Tapi ini adalah gambaran seorang raja yang menjaga komitmen dalam bersikap, dalam bertutur, dalam merealisasikan janji-janjinya, dan dalam mengarahkan hal-hal yang penting dalam hidupnya. Dan keterkaitannya adalah bagaimana menjaga situasi kondisi yang ada menjadi tetap stabil dan kondusif ya. Dan buat yang berpasangan, Anda berusaha sekuat tenaga untuk bisa mempertahankan hubungan yang dijalani walau banyak gangguan, walau banyak persoalan, walau banyak hal-hal yang menyita perhatian Anda, sehingga kadang hubungan ini menjadi prioritas kedua, tapi Anda punya target untuk bisa sukses, dan kesuksesan itu kelak ingin Anda persembahkan untuk orang yang dicintai. Dan buat yang lajang, kalau saat ini Anda masih merasa galau, risau, mungkinkah pendekatannya berhasil? Sabar, karena nggak mungkin ada yang saat-saatnya jadi gitu. Enggak, semua harus ada proses dan pembuktian bahwa Anda memang serius ingin dekat dengan dia. Nah, buat yang belum ada siapapun, jangan galau. Banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal positif yang bisa dikerjakan, banyak hal yang bisa ditunjukkan bahwa Anda punya banyak prestasi. Anda tidak lonely, tidak alone gitu ya. Ada banyak teman, ada banyak komunitas yang bisa membuat Anda bergabung, menciptakan prestasi-prestasi yang membuat Anda bangga. Ternyata Anda bisa menghasilkan banyak karya ya. Berikutnya Libra, coba Libra, strength, kekuatan. Ada satu unsur spiritual yang mendampingi Anda, mengiringi Anda, membawa pada langkah kekuatan yang tidak bisa disangka lagi, bahwa langkah-langkah kebaikan menuju kepada target-target besar kehidupan Anda, jalannya akan dipermudah, dan ketika ada hal yang kurang pas, Anda seperti didorong untuk kembali ke jalan yang benar. Dan mudah-mudahan aktivitas hari ini ada satu yang Anda rasa merambat di hati, keberkahan, ketenangan, keyakinan. Kalau lagi galau seperti dikuatkan, kalau ada lagi sakit seperti dibangkitkan untuk segera sembuh, dan ketika ada hal yang membuat gamang seperti ditegakkan kembali untuk Anda yakin melangkah ke depan. Hal yang sulit akan menemukan jawaban untuk menemukan jalan keluarnya. Jadi kekuatan yang ada yang begitu besar di dalam diri Anda akan muncul. Yang penting adalah ikhtiar dan doa, itu jadi satu paket ya. Dan buat yang berpasangan, selalu menghadirkan hal-hal yang menciptakan cinta yang terus tumbuh, keyakinan akan kesetiaan itu yang terus digaungkan, dan membuat Anda dengan pasangan makin yakin bisa terus bersama, menghalau segala persoalan, mengikis segala keraguan, dan yakin bahwa dengan cinta yang kuat akan membuat hubungan jadi kokoh. Dan buat yang lajang, profil diri Anda sebagai lajang yang memiliki banyak hal positif membuat orang yang mungkin saat ini Anda sedang dekati, seseorang yang sedang Anda dekati itu melihat Anda tuh memiliki pamor, memiliki energi positif, memiliki satu hal yang cemerlang yang membuat dia sulit buat menolak ketika Anda melakukan proses pendekatan, dan dia pun akan lebih banyak mendekat karena merasa kecocokan yang terhantar dari rasa yang tidak bisa dia terjemahkan. Mudah-mudahan makin mengarah kepada proses untuk menyatu ya. Dan buat yang lajang yang belum ada siapapun, spirit energy yang begitu kuat bisa Anda curahkan untuk melakukan banyak kegiatan positif yang akan menempatkan Anda menjadi seseorang yang memiliki banyak karya, banyak prestasi, dan tentunya memiliki pergaulan yang luas ya. Yang berikutnya adalah Scorpio. 6 piala, elemen air, terkait dengan perasaan. Anda hari ini seperti ingin menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan
apa saja di waktu lalu, yang di waktu kemarin, di minggu lalu, di bulan lalu gitu ya. Dan ini adalah bagaimana cara Anda untuk bisa memberikan satu persembahan yang memberi kegembiraan. Bukan hanya untuk Anda yang gembira, tapi banyak orang yang terlibat dalam aktivitas Anda ikut gembira, ikut bahagia. Untuk yang berpasangan, Anda yakin segala sesuatu yang dibina sejak lama dengan ketulusan cinta, dengan kekuatan hati, dengan semangat membangun kehidupan yang makin baik gitu, akan membuat Anda dan dia terikat, terekat, dan akan menghalau segala gangguan, hal-hal faktor eksternal, pihak ketiga terhalau karena Anda punya sesuatu yang historical yang membuat Anda yakin bersama dia Anda bahagia. Dan buat yang lajang, kalau sedang proses pendekatan dengan seseorang yang pernah ada mengisi kehidupan Anda di waktu lalu sebagai teman, sebagai sahabat, atau sebagai teman kerja di perusahaan yang lama, di tempat yang pernah Anda bergaul gitu, ini akan membuat Anda lebih bersemangat untuk mendekat, untuk terus mengetahui bagaimana respon dia terhadap Anda, apakah bisa makin dekat atau justru untuk sementara berteman dulu. Nah, untuk yang belum ada siapapun, justru terhubung dengan teman lama akan membuat Anda bisa semakin bersemangat untuk melakukan sesuatu, mungkin membangun satu usaha bersama, kegiatan bersama, pertemuan yang lebih besar lagi, mengumpulkan teman-teman yang berada dalam satu komunitas, satu alumni, atau hal-hal yang membuat Anda yakin kalau misalnya hal itu dikembangkan akan membuat jalinan silaturahmi makin meluas ya. Jadi tetap semangat ya. Untuk yang berikutnya adalah Sagittarius, Two of Cups. Wah, Sagittarius Two of Cups sering ya, ada beberapa kali kalau saya perhatikan. Ini terkait dengan perasaan. Anda sedang terkoneksi dengan hal yang Anda sukai, yang Anda kerjakan, yang sedang Anda lakukan, dirutinkan, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah. Apapun yang Anda lakukan, take and give terjadi, bekerja sama dan hasilnya pun diterima, dan ini akan membuat Anda makin yakin bahwa Anda sudah on the track, yang Anda kerjakan sudah sesuai. Jadi tetap semangat, semoga blessing yang ditandai di sini ada malaikat di atas dua orang yang bertukar piala ini membuat Anda yakin hasilnya akan bisa ditingkatkan. Buat yang berpasangan, ini adalah gambaran equal. Anda saling sayang, saling cinta, saling peduli, saling perhatian, saling mau berkorban, dan saling mau menjaga kesetiaan. Ini penting sekali karena kesetiaan itulah yang akan membuat hubungan tuh bisa long lasting, bisa panjang ya, bisa kalau orang bilang sampai maut menjemput ya. Jadi kalau yang lagi pacaran, tunangan, bahkan yang sudah menikah, kesamaan dari rasa itu, jadi saling cintanya tuh nggak ada yang timpang. Ini akan membuat Anda dengan dia bisa saling menghargai, tidak ada yang hianat, tidak ada yang cheating ya, curang gitu. Dan mudah-mudahan ini adalah proses untuk membangun satu hubungan yang kokoh. Untuk yang lajang, kalau sedang melakukan pendekatan, sepertinya perasaan Anda dengan dia makin kuat. Kalau memang sudah waktunya untuk dijadikan, ya sudah, jangan lama-lama ya. Tapi kalau belum ada siapapun, buat lajang yang merasa belum ada tuh Mbak Endang, nggak ada, boro-boro mikirin, boro-boro naksir gitu. Sekarang saya lagi sibuk untuk menunjukkan eksistensi saya di perusahaan ya, di karir saya ingin meningkat, atau usaha saya ingin dikembangkan, bisnis saya ingin. Anda fokus saja dan pastikan bahwa yang ingin Anda lakukan, yang ingin Anda capai bisa segera dilakukan ya, jangan ditunda. Jadi itu merupakan target besar sebagai lajang yang mungkin saat ini belum ada cinta-cintaan ya. Yakin dengan cara seperti itu Anda akan lebih menonjol dan akan banyak orang yang datang atau orang yang merasa simpati, dan lama-lama bisa jatuh hati. Di situ proses di mana Anda bisa menemukan sosok yang dicintai ya. Oke, yang berikutnya adalah Capricornus, matahari ya, the sun. Matahari bersinar terang menggambarkan bahwa ada sesuatu yang menggembirakan, yang mencerahkan, yang memberi energi positif bagi siapa saja yang bekerja sama dengan Anda di hari ini, yang terlibat dalam kegiatan bersama dengan Anda di hari ini. Dan ini adalah spirit energy yang didominasi oleh unsur spiritual. Ada kesadaran bahwa melakukan berbagai aktivitas dilakukan dengan
target-target besar untuk mencapai sesuatu yang positif akan membuat Anda yakin yang dilakukan itu sudah sesuai, sudah menggunakan apa yang dinamakan aturan ya, aturan yang mencapai kepada target besar Anda di hari ini. Jadi Anda sudah menggunakan cara-caranya, pelatihannya, apa yang Anda miliki, ilmu pengetahuan, pengalaman, dan strategi-strategi supaya setiap harinya dengan target-target yang Anda punya bisa selesai tugas-tugasnya. Pekerjaan apapun ya, mau Anda di bagian produksi barang, jasa, kemudian Anda seorang profesional, mudah-mudahan hari ini betul-betul Anda layaknya matahari, memberi keberkahan, memberi kebaikan bagi siapa saja yang ada di sekeliling Anda, dan Anda pun menyerap kebaikan begitu banyak untuk kehidupan Anda. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda betul-betul memberikan dia kekuatan, keyakinan bahwa kalau ada hal-hal yang berat akan bisa teratasi bersama, dan Anda menjadi pemandunya ya. Dan kalau ada sesuatu yang masih suram akan terang seperti matahari, gelapnya tersingkirkan, dan harus yakin kalau lagi bermasalah pun akan menemukan solusinya, akan menemukan orang-orang yang bisa bantu menyelesaikan atau menjadi problem solvernya ya. Dan itu harus diyakini bersama. Kemudian untuk yang lajang, sedang melakukan proses pendekatan, Anda harus percaya diri ya, nggak boleh galau, nggak boleh merasa minder gitu, karena sesungguhnya Anda punya potensi besar untuk bisa merebut hatinya, untuk bisa membuat seseorang juga jatuh cinta dengan Anda, bukan hanya Anda saja yang jatuh cinta. Jadi kalau dua orang jatuh cinta, ya tinggal waktunya untuk menyatu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, potensi diri yang terbesar dalam diri Anda bisa diaplikasikan dalam berbagai aktivitas kerja, kemudian usaha, bisnis, kegiatan sosial, komunikasi harian dengan siapapun yang ada dalam hidup Anda akan memberi energi yang kuat bagi diri Anda, juga siapapun yang berinteraksi dengan Anda di hari ini ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang kurang berkenan, ada yang kurang sreg, merasa ada yang kurang pas, atau nggak ada resonansi, singkirkan, di skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Buat yang mau konsultasi private, silahkan kontak Mbak Tati dan tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.